Sobat Batampas, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya Bang Yopi yang biasa di Polres, tapi dia bukan polisi ya. Dia wartawan kami yang biasa ngepost di Polres dan di beberapa polsek di wilayah kota. Nah, sebelum berbincang dengan Bang Yopi, sedikit saya spill informasi dari Pulau Bintan ya. Bintan ada kasus pencemaran pantai ya, limbah minyak hitam. Nah, limbah minyak hitam ini biasanya dibuang oleh kapal-kapal yang lalu lalang di daerah OPL ya, Pi ya. Ya, yang berbatasan langsung dengan perairan lepas. Nah, karena tiupan angin biasanya akhirnya limbah minyak hitam ini mencemari pantai-pantai di sekitar Bintan. Di Batam juga sering di wilayah di Nongsa, Bang. Nongsa ya. Di wilayah Nongsa biasanya. Setiap tahun sih, Bang. Setiap tahun itu selalu terjadi dan kita berharap ada upaya ya. Kalau kayak di Singapura itu kan ada mereka semacam barier ya, jadi minyak hitam itu tidak akan sampai ke pantai karena akan dihalau oleh semacam barier yang mengapung di atas air. Dan di Bintan maupun di Batam belum ada sampai hari ini, meskipun setiap tahun selalu ada kasus pencemaran limbah hitam. Ya, itu yang dari Bintan. Nah, kita ke Batam. Nah, kalau ke Batam kita langsung bincang dengan Bang Yopi ya tentang apa yang hot nih. Kasus Mikol gimana, Bi? Mikol masih satu tersangka, Bang. Masih satu tersangka ya. Tapi kabarnya kan ini satu kontainer nih, bukan sedikit barangnya nih. Ini kabarnya bukan satu pemilik, gimana? Iya, informasinya pun perkembangan informasi di lapangan lebih dari satu orang, Bang. Lebih dari satu orang ya. Dan informasinya pemiliknya itu salah satu oknum gitu. Oknum ya. Oknum aparat gitu ya dari salah satu institusi gitu ya. Oh, pantasan agak lambat progres penyidikannya gitu ya. Dan DC pun kemarin emang mengakui tersangka itu bakalan lebih dari satu orang. Bakal lebih dari satu orang gitu ya. Jangan-jangan siapa aparatnya ya kita serahkan ke penyidik ya, nanti. Semoga jelas, terbuka lah, Bang, semuanya. Betul. Ya kita tidak bisa menyebut nama institusinya ya karena ini masih proses hukum gitu loh. Tapi kita berharap ini betul-betul dibuka secara transparan gitu ya penyidikannya kan gitu loh. Nanti siapa yang bersalah ya sudah di proses hukum sesuai ketentuan. Ya, Pi. Yang lain, Pi, mungkin apa yang lagi hangat nih, Pi? Kemarin yang menarik warga Singapura itu sih, Bang. Oh iya, yang warga Singapura yang meninggal naik gokar itu ya. Padahal safety-nya bagus, Pi. Ada ban-ban di keliling, kok bisa ya? Nah, atau terlalu laju kali ya? Gimana ceritanya? Kebetulan tadi konfirmasi juga ke Kapolsek. Ya nanya nih kenapa, mana tahu ada kelalaian, Kapolsek Bengkong, mana tahu ada kelalaian juga kan. Iya. Walaupun mungkin safety-nya bagus, pada saat itu mungkin kelupaan gitu, Bang, kan lalai gitu. Oke. Nah, itu kata polisi akan melakukan gelar dulu. Gelar perkara dulu ya, untuk memastikan penyebab meninggalnya warga negara Singapura ini. Tapi sejauh kemarin pihak keluarga katanya tidak akan menuntut gitu ya. Sudah berdamai. Bahkan berarti jenazahnya udah dipulangin. Sudah, hari ini dipulangkan. Udah dipulangkan ke Singapura ya. Ya mungkin siapa aja pencinta olahraga go-kart atau otomotif ya sedikit hati-hati saat melakukan olahraga ya, karena bisa jadi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena safety menjadi hal yang paling penting ya, Pi ya. Yang lain, Pi, kira-kira apa lagi nih, Pi? Pleno gimana? Pleno di Bengkong sudah sampai 70%, Bang. 70% ya, masuk cepat ya? Masuk cepat. Iya. Kata ketua PPK-nya itu, itu targetnya kan 28 bulan ini, Bang, selesai. Iya, 28 Februari ya. Ini baru 24 ya, 4 hari lebih cepat. Mungkin besok selesai kali ya? Katanya seperti itu. Oh gitu ya. Nah, siapa yang jadi pemenangnya nanti mungkin bisa diikuti berita politiknya di Batam Post, baik di cetak maupun di online. Kami belum bisa men-spill siapa pemenangnya karena tunggu keputusan final dari KPU. Mudah-mudahan datanya tidak jalan-jalan gitu kan. Jadi pemenangnya juga tidak berganti ya. Sampai sekarang banyak yang saling klaim, Bang, ya? Iya, sekarang banyak yang saling mengklaim, oh saya lolos. Bahkan di internal sendiri kadang ribut ya. Internal partai mengaku, oh saya yang lolos, ini yang lolos. Tunggu tanggal mainnya kan gitu loh. Pi, kita spill beberapa berita lain dari teman-teman ya, Pi ya, mungkin. Nah ya dari wilayah Batu Haji ya, mungkin soal ini potensi caleg-caleg kita yang stres karena udah habis dananya bermiliar-miliaran, tapi tidak lolos juga di DPRD kota maupun provinsi. Nah, yang jelas pihak rumah sakit di RSUD itu udah menyiapkan layanan untuk mereka yang stres.
Bahkan bukan hanya stres karena gagal di pilek, tapi juga warga-warga lain yang mungkin ada problem juga bisa dilayani di sana gitu loh. Ya, kemudian ya itu tadi ya seperti kami bahas tadi dengan Bang Yopi bahwa beberapa PPK sudah selesai melakukan atau sudah hampir selesai ya melakukan penghitungan perolehan suara caleg, dan beberapa partai mengklaim bahwa mereka yang menjadi pemenang di wilayah kecamatan A, B, C dan seterusnya. Tapi sekali lagi kembali ke keputusan KPU nantinya gitu ya. Kemudian, nah yang kemarin ada sempat kasus judi online ya, Pi ya, udah sampai ke kejaksaan dan masih dalam tahap penyelidikan ya. Masih berkas-berkas masih dipelajari oleh Kajari karena ini sebenarnya limpahan kasus dari Kejagung ya, Pi ya, dari Kejagung. Dan di Batam pun udah langganan sih Bang ini seperti ini. Iya ya. Nampaknya banyak. Dulu udah sering kali ya servernya malah di Batam dulu. Tempat-tempat mewah, ada perumahan mewah. Kayaknya ya rata-rata di perumahan elit gitu ya. Bahkan yang ada 200-an kemarin yang dideportasi itu ya. Yang kasus love scamming, kemudian ada lagi kasus judi online, banyak sekali di sini yang terselubung di perumahan-perumahan elit. Ya kita berharap aparat bisa mengendus semuanya kan biar memberantas perjudian di Kota Batam ini. Katanya bandar dunia yang madani kan. Ya kemudian dari pemerintahan ada upaya dari optimalisasi 590 titik parkir ya agar bisa mencapai target retribusi sekitar 15 miliar. Ya memang masih masalah parkir ini masih menjadi polemik di setiap wilayah di Kota Batam karena potensial loss-nya dikhawatirkan semakin tinggi gitu loh. Baik, saya kira itu dulu ya Pi yang bisa kita spill berita hari ini. Berita-berita Batam Post juga bisa dinikmati di website batampos.co.id, juga bisa dinikmati di semua kanal media sosial Batam Post, ada di YouTube Batam Post, Facebook Batam Post, X atau Twitter Batam Post, kemudian IG Batam Post dan TikTok Batam Post. Untuk itu terus memantau perkembangan informasi terbaru di semua kanal-kanal yang dimiliki Batam Post, baik cetak, online maupun media sosial. Untuk itu jangan kemana-mana, teruslah bersama Batam Post. Cerdas memilih informasi hanya di Batam Post. Salam redaksi.